Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Ketua PCM Weleri beserta pengurus, baik pengurus Muhammadiyah maupun pengurus Aisyah, ibu-ibu Aisyah yang senior maupun yang junior, pemuda Muhammadiyah, kemudian Nasihatul Aisyah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saudara-saudara, adik-adik yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia. Sehat semua, Bu? Amin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi itu sebenarnya saya kepingin menyampaikan tentang haji seperti yang disampaikan oleh Qori tadi ini, dibaca oleh Qori. Tapi tadi Pak Mabrur menyampaikan bahwa saya dosen ilmu politik, ya. Saya mengajar ilmu politik sejak tahun 2008 di Universitas Indonesia. Kemudian ngajar ilmu politik juga di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tesis saya itu tentang gagasan politik Muhammadiyah dari negara Islam ke negara bangsa. Jadi yang saya kaji itu Muhammadiyah. Kemudian saya menulis disertasi, saya lulus S3 tahun 2010. Baik Bapak dan Ibu semua, kalau bicara tentang sholat, tentang puasa, tentang haji mungkin sudah sering. Tetapi yang tidak sering, karena dosen ilmu politik kan nggak banyak ya. Yang tidak sering adalah berbicara tentang politik dan bagaimana politik ini penting bagi kita semua. Tentunya wabil khusus kepada warga Muhammadiyah. Maka tadi itu saya akan menyampaikan apa yang saya tulis dalam tesis saya, yang saya tulis dalam disertasi saya. Jadi nanti kayak kuliah ini, bukan pengajian, tapi kuliah. Nah, sekali-sekali ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh ya kuliah lagi, biar lebih segar lagi. Oke, Bu? Siap, Bu? Siap, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu semua, apalagi ini mau menghadapi pemilu sebentar lagi ya. Tahun depan, awal tahun kita akan menghadapi pemilu. Maka kita semua mesti ngerti apa itu politik. Jangan hanya berbicara tentang ibadah, jangan hanya berbicara tentang muamalah, tapi juga harus bicara tentang siyasah. Jadi kita dulu ngaji pada saat sekolah madrasah, kita diajari fikih. Fikihnya itu yang dibicarakan adalah toharoh, sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Mestinya ada lanjutannya. Sudah ada lanjutannya sebagian, dilanjutkan dalam bidang muamalah. Di dalamnya ada nikah. Dulu diajari, Bu, caranya nikah? Diajari. Kemudian caranya berdagang, jual beli, diajari. Tapi yang tidak diajarkan dalam kebanyakan lembaga pendidikan kita adalah siyasah. Siyasah artinya adalah politik. Bahasa Indonesianya itu siasat. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia siasat itu kelihatannya baik atau jelek? Jelek. Lah itu masalahnya. Maka kemudian orang Islam memandang politik ini jelek atau baik? Jelek jadinya. Padahal mestinya kita harus memandang politik ini sebagai sesuatu yang baik. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak memandang politik ini jelek, maka bapak-bapak dan ibu-ibu akan jadi korban politik.
Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memandang politik ini baik mestinya, maka kita akan mencari pemimpin wakil-wakil yang baik. Kalau pemimpin kita baik, wakil-wakil kita baik, maka kita semua akan diatur dengan baik. Jadi ibaratnya begini, ibaratnya politik itu seperti pisau dapur. Pisau dapur itu baik atau jelek, Bu? Jelek atau baik? Tergantung siapa yang pegang, ya kan? Kalau yang pegang ibu-ibu, baik atau tidak baik? Baik. Dipakai apa? Pakai ngiris lombok, dipakai untuk ngiris bawang. Tetapi ngiris daging, barusan ini ingat, dipakai untuk ngiris daging. Tetapi kalau pisau dapur itu jatuh ke tangan perampok, bagaimana? Bahaya nggak? Bahaya. Politik juga begitu, kekuasaan juga begitu. Kalau kekuasaan jatuh ke tangan orang yang baik, maka politik akan menjadi baik. Tapi kalau kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak baik, maka politik kekuasaan akan menjadi tidak baik. Nah, maka begitu cara memandangnya, ya, Bapak dan Ibu semua. Itulah sebabnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat tentang kekuasaan. Tetapi sekali lagi tadi, jarang lembaga pendidikan kita ini mengajarkan tentang politik dan kekuasaan. Kenapa? Ada unen-unen begini, ada ungkapan begini. Kalau ustadz ngomong tentang ibadah, biarkan, fasilitasi bahkan. Tapi kalau ustadz sudah ngomong tentang ekonomi, awasi. Kenapa? Kalau sampai umat Islam kaya, bahaya. Kenapa kok bahaya? Karena kalau umat Islam kaya, maka dia akan kritis. Yang kritis itu orang kaya atau orang yang nggak kaya? Kalau kaya, orangnya berdaya, maka pendidikannya akan bagus. Kalau pendidikannya bagus, maka akan pinter. Maka orang yang ekonominya bagus, mulai dicurigai, diawasi. Jangan sampai orang jadi pinter. Kalau pinter, nanti mulai agak membahayakan. Tapi, yang ketiga nih, kalau sudah bicara tentang politik, dianggap makin berbahaya. Karena apa? Karena akan mengganggu orang-orang yang tidak baik tadi itu, yang berkuasa menggunakan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri. Maka orang yang berbicara tentang politik kemudian akan dicabut seakar-akarnya. Jadi ngomong politik itu sebenarnya itu nggak gampang. Kenapa? Tadi orang yang ngomong politik akan dicabut seakar-akarnya. Jadi ada risikonya saya ngomong politik ini, ya. Apalagi dulu pada zaman Orde Baru kalau ngomong politik, wah itu berbahaya sekali. Nah, sekarang sudah agak bebas. Nah, Bapak dan Ibu semua, di dalam Al-Qur'an ada banyak ayat tentang politik. Nanti di dalam hadis Nabi ada banyak perkataan dan perilaku Rasulullah di dalam bidang politik. Nanti apa yang dilakukan oleh sahabat ada banyak yang berkaitan tentang politik, tentang kekuasaan. Nah, sekarang kita mulai dari Al-Quran. Kita mulai dari doa yang ibu-ibu dan bapak-bapak baca tiap hari. Apa? Doa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebenarnya tentang politik. Apa, Bu? Doanya ada di surat Al-Furqan. Doanya bagaimana? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Politik apa enggak ini? Politik karena berkaitan dengan imam. Tapi kita kadang-kadang enggak sadar doa yang kita baca ini sesungguhnya adalah doa yang penting sekali. Doa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita, pasangan-pasangan kita, keluarga kita ini menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kan gini, Bu, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami,
Berikan apa ini? Qurrata a'yun. Menjadi orang yang menyenangkan. Qurrata a'yun itu penyedap mata. Jadi ibu-ibu kalau memandang suaminya senang atau sebel? Senang. Bapak-bapak kalau memandang istrinya senang atau sebel? Dulu senang, sekarang biasa-biasa saja, ngaku aja ya kan? Maka doanya itu tadi agar kalau memandang istrinya, memandang suaminya itu senang. Kayak saya kalau memandang istri saya tadi malam itu saya hidupkan listriknya, kemudian saya lihat istri saya. Istri saya lihat, alhamdulillah saya punya istri yang baik, ya, istri yang nggak perlu dinafkahi karena istri saya nyari duit sendiri ya. Alhamdulillah istri yang tidak banyak nuntut. Nah gitu ya, istri saya ini anak ketua Aisyah dulu, Aisyah Jawa Tengah, ibu saya dosen saya di UIN Semarang dulu. Nah ini alhamdulillah tadi tuh senang melihat istri saya senang. Mungkin istri saya kalau malam-malam juga lihat saya, nah mungkin senang juga, alhamdulillah. Mungkin ya, saya nggak pernah nanya. Nah itu qurrata a'yun. Kemudian berdoa lagi, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai pemimpin. Berarti kalau mimpin orang bertakwa, pemimpinnya harus bertakwa atau tidak bertakwa? Ya harus bertakwa. Kok nggak bertakwa ya nggak bisa. Kenapa? Karena takwa ini Bapak dan Ibu semua. Nah kalau ini mungkin agak jarang dengar ayat ini. Ada di juz 9 halaman kedua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokatim minas samai wal ardi. Dan seandainya penduduk bumi ini, penduduk negeri ini, walau anna ahlal qura, dan seandainya kalau penduduk negeri ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokatim minas samai wal ardi, sungguh aku Allah akan membukakan barokah dari langit dan dari bumi. Nah sekarang saya tanya Bapak dan Ibu, sekarang saya tanya ya, barokah itu apa Bu? Kan sering semoga diberkahi oleh Allah, ya kan? Kemudian di Undang-Undang Dasar 45 ada bagaimana Bu? Atas berkat rahmat Allah. Loh ini politik ini. Makanya yang ngajar ilmu politik ini, dosen ilmu politik. Nah berkat itu apa? Berkat itu. Berkat, di sini ada kondangan apa enggak? Nah itu dapat berkat. Bukan itu yang dimaksudkan berkat. Yang dimaksudkan berkah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ziyadatul khairi wassa'adah. Jadi para ulama, saya cek di beberapa kitab, itu diartikan berkah adalah ziyadatul khairi wassa'adah. Artinya adalah bertambahnya al khair. Khair artinya apa Bu? Baik. Cuma itu aja. Khair di dalam Al-Quran ada dua. Arti khair di dalam Al-Quran ada dua. Yang satu kebaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering dengar. Kalau khair artinya adalah kebaikan. Yang kedua, khair itu artinya adalah harta kekayaan. Loh, harta kekayaan itu penting atau enggak penting? Penting, alhamdulillah. Jangan sampai ibu-ibu dan bapak-bapak mengatakan duit ira penting. Duit itu penting. Jangan niru-niru orang-orang yang mengatakan duit enggak penting. Warga persyarikatan harus menganggap bahwa duit adalah penting. Untuk apa Bu? Untuk apa Bu? Pak? Loh ini nanti kan harus masukkan uang ke kotak kan? Berarti penting apa enggak? Penting. Kalau di Muhammadiyah bahkan dikatakan nggak boleh memasukkan uang cuma 2.000, ya kan? Iya, kalau 2.000 itu mentalnya miskin berarti. Kenapa? Di dalam Al-Quran pun
yang namanya harta kekayaan itu disebut sebagai al-khair. Di dalam Al-Quran ada. Ini yang saya carikan, ya. Saya carikan ayat yang bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah baca. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu kecintaannya pada harta kekayaan itu luar biasa. Tuh, al-khair itu. Ibu-ibu senang duit apa enggak? Senang. Enggak usah malu mengakui bahwa suka duit. Karena duit itu dipandang oleh Al-Quran sebagai al-khair. Al-khair adalah kebaikan. Kenapa? Karena duit ini bisa kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Saya sering mengatakan begini kalau di pesantren, karena memotivasi santri-santri. Al-Quran tidak pernah berbicara langsung kepada orang miskin. Tetapi Al-Quran berbicara langsung kepada orang kaya. Jadi pada orang yang punya uang, itu Al-Quran ngomong langsung. Tetapi Al-Quran tidak pernah ngomong langsung kepada orang miskin. Tetapi Al-Quran membicarakan orang miskin, iya. Contohnya mana Pak? Contohnya adalah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian. Loh, ini penting berarti. Karena kita ini disuruh berjihad dengan harta kita. Persyarikatan kita di Weleri ini luar biasa. Ada rumah sakitnya ya Pak. Udah ada kan? Kemudian sekolahannya banyak. Lah bangun sekolah itu pakai apa Bu? Pakai uang. Ya kan? Bangun rumah sakit pakai apa? Pakai uang. Kalau cuma pakai doa tok, maka rumah sakitnya nggak berdiri. Kalau pakai doa doang, maka sekolahannya tidak berdiri. Maka kita harus punya uang, kita harus urunan. Maka di dalam Al-Quran, uang itu disebut sebagai al-khair dan disebut sebagai salah satu tanda barokah. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu duitnya nambah, kemudian kebaikannya nambah, maka itu tanda ada barokah. Tapi tidak cukup hanya begitu, karena ada banyak orang yang duitnya nambah, tetapi kebahagiaannya tidak nambah, malah ribut. Maka ditambahi lagi, yang disebut dengan barokah adalah bertambahnya kebaikan, harta kekayaan, dan kebahagiaan. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke sini ini dalam keadaan bahagia atau enggak? Bahagia. Duitnya ada apa enggak sampai sini tadi ini? Ada. Nah ini berarti tanda-tanda orang-orang yang dapat berkah. Kalau nggak punya berkah nggak mungkin sampai sini. Karena sampai ke sini nih pasti minimal keluar bensin. Kalau nggak ada bensinnya nggak sampai sini. Nah itu tadi berkah ya. Jadi kalau orang-orang penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan berkah dari langit dan dari bumi. Itu bahasa yang sederhana di dalam Al-Quran. Itu tadi satu. Ayat yang berbicara tentang kekuasaan. Agar kita ini dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa dan kemudian menjadi orang yang bertakwa juga. Minta suami, Robbana hablana. Minta anak, Robbana hablana. Minta istri, Robbana hablana. Loh gitu. Semua berdoa, tapi tadi ujungnya tadi itu nggak dipikir kadang-kadang bahwa itu adalah ayat tentang politik juga. Tidak hanya ayat untuk meminta suami atau istri, tapi juga ayat untuk meminta pemimpin yang baik. Nah itu dia. Jadi walaupun ibu-ibu dan bapak-bapak nggak sadar, tapi sebenarnya sudah berdoa untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Sekarang yang kedua Bu. Yang kedua apa? Hafal nggak? Ini ada di surat Al-Isra. Rabbi adkhilni. Apa Bu? Mudkhala sidqin. Saya ulangi lagi ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Bapak-bapak yang doa ini siapa? Ibu-ibu sering pakai doa ini? Jarang ya. Nah ini adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Maka nanti setelah ini silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sering-sering pakai doa ini. Artinya begini, Robbi, wahai Tuhanku,
Adkhilni, masukkanlah aku. Mudkhala sidqin. Ada yang mengartikan dengan cara masuk yang benar, ke tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku. Mukhraja sidqin, dengan cara keluar yang benar atau ke tempat keluar yang benar. Waj'alli, dan mohon engkau jadikanlah untukku milladunka, dari sisimu, sultanan, kekuasaan, nasiron, yang menolong. Jadi kekuasaan itu fungsinya apa, Bu? Menolong. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu harus berpikir bahwa orang yang punya kekuasaan ini harus orang-orang yang jiwanya itu menolong. Menolong dengan kekuasaan itu lebih besar implikasinya, lebih besar dampaknya, atau lebih kecil dampaknya? Lebih besar, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini saya kasih contoh. Contohnya begini. Ini kalau saya nanya pahala ya. Pahala saya ini sebagai Pak Ustadz, nih pagi ini 3 pertemuan sebelumnya, saya kan sudah kesini 3 kali mungkin. Pahala saya dengan pahala Menteri Pendidikan banyak mana, Bu? Banyak mana? Banyak Menteri Pendidikan. Nggak ada apa-apanya saya ini. Pahala saya dengan anggota DPR banyak mana, Bu? Banyak anggota DPR. Maka saya sering bilang, anggota DPR, menteri, politisi, itu kalau benar pahalanya adalah pahala terbesar. Tapi sebaliknya, kalau menteri, anggota DPR kok korupsi, maka dosanya adalah dosa yang terbesar setelah syirik tentu saja. Maka tadi itu jangan menganggap remeh itu. Kenapa? Saya kasih contoh ini, contoh menolong ya Bapak dan Ibu semua. Menolong itu begini, ini saya semoga nggak pamer. Saya tahun 2011 itu membuat pesantren di Semarang. Ini untuk mahasiswa. Silahkan nanti kalau ada putra-putri, cucu-cucu yang kuliah di UIN Semarang atau di perguruan tinggi yang lain, silahkan bisa mondok di tempat saya, gratis, Bu. Dulu tahun 2011 bahkan saya kasih beasiswa. Jadi saya merekrut anak-anak dari kampung-kampung yang pinter-pinter tapi nggak bisa sekolah. Yang pinter-pinter banyak ternyata. Setiap kali saya buka, saya mau ngasih beasiswa 20 orang, yang daftar 250 orang. Oh, luar biasa ya kan? Berarti yang miskin banyak atau sedikit? Banyak ternyata. Karena yang daftar itu, yang daftar ternyata banyak sekali. Yang saya kasih beasiswa cuma 20 orang, yang daftar 250 orang. Padahal pada saat itu SPP-nya baru 750.000 dulu. Kemudian meningkat, sekarang sudah 4 juta, 5 juta, 6 juta di UIN itu. Nah, saya merekrut tiap tahun itu 20 sampai 50 orang. Sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi selama tadi belasan tahun, berarti tahun 2011 sampai tahun 2023, berapa tahun? 12 tahun. Kalau rata-rata per tahun 25 orang saja, berarti baru berapa, Bu? Yang bisa saya kasih beasiswa? Baru kira-kira 300 orang, ya lebih dikit lah. Ya, tapi belum sampai 500 orang. Itu dalam waktu 12 tahun. Uang yang saya keluarkan berapa? Alhamdulillah saya punya mertua tadi, Aisyah, yang baik hati. Saya disumbang. Dulunya pesantren saya ini kontrakan rumah. Cuma dulu 2 rumah, saya ngontrak 2 rumah. Kemudian karena mertua saya yang baik tadi itu melarang saya keluar dari rumah. Istri saya waktu itu diterima di Fakultas Kedokteran Undip, spesialis anak. Saya bilang pada istri saya, agar kita nggak numpang di rumah orang tua, kita ngontrak rumah aja di Mugas sana, dekat Undip. Saya lapor ibu mertua, Bu, kami mau keluar rumah. Ibu saya bilang, rumah kita besar, ngapain kok keluar? Alhamdulillah nggak boleh keluar, tapi kan jadi terhormat ya kan, mantunya nggak terkesan menumpang gitu. Kan yang nyuruh mertua, bukan kemauan saya gitu. Jadi lebih enak. Kemudian uang yang tadinya mau saya jadikan sebagai uang kontrakan rumah itu, saya kontrakkan rumah untuk para santri. Jadi punya 3 rumah. Awalnya begitu. Kemudian saya dapat uang lagi. Akhirnya saya ngontrak rumah itu sampai 10, karena santrinya waktu itu sudah di atas 100.
Alhamdulillah. Tapi tadi itu sampai hari ini yang diberi beasiswa belum sampai 500 orang. Kemudian ibu saya wakaf rumahnya. Rumah yang diwakafkan itu kena tol. Yang tadinya cuma 800 juta harganya kemudian jadi miliaran. Kemudian saya bikin pesantren. Kira-kira kalau di total itu bangunannya ya belasan miliar lah, 15 miliar kira-kira. Jadi tadi itu ngurusi santri yang tidak sampai 500 orang dengan uang 15 miliar kira-kira, itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Menteri Pendidikan Nasional yang jabatannya cuma 5 tahun. Kenapa Bu begitu? Karena tiap tahun Indonesia ini punya anggaran. Anggaran untuk pendidikan itu berapa persen? Berapa Bu, Pak? 20%. 20% padahal anggaran negara kita ini kira-kira gampangannya itu 2000 triliun. Kalau 2000 triliun kemudian dipakai pendidikan 20%-nya berarti berapa triliun, Bu? 400 triliun. 400 triliun itu misalnya dibagi Menteri Pendidikan dengan Menteri Agama. Menteri Pendidikannya nggak usah banyak-banyak, dapat 200 triliun aja. Kemudian 1/4-nya digunakan untuk beasiswa saja. Berarti 1/4-nya 200 triliun berapa, Bu? 50 triliun. Jadi Pak Menteri Pendidikan itu tanda tangannya itu menghasilkan uang 50 triliun untuk beasiswa. Saya yang tadi bekerja habis-habisan, nanam tebu, pelihara sapi, pelihara kambing, kemudian dapat sumbangan dari mertua, itu hanya keluar duit, hanya berapa miliar tadi? 15 miliar. Kalau dibandingkan tadi 50 triliun dengan 15 miliar, banyakan mana, Bu? Ya banyak 50 triliun, ya kan? Itu perbandingannya bainas sama was sumur bur. Oh gitu. Perbandingannya itu antara langit dan bukan hanya sumur tapi sumur bur. Kalau sumur kan cuma 7 meter 10 meter. Tapi kalau sumur bur berapa, Bu? 70 meter, 100 meter gitu. Sumur saya di pondok itu 73 meter. Berarti perbandingan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Pak Ustadz ini tadi itu nggak ada apa-apanya ternyata Pak Ustadz gitu. Ternyata nggak ada apa-apanya, dikiranya pahalanya banyak. Kalau dibandingkan dengan orang yang punya kekuasaan, nggak ada apa-apanya. Karena kekuasaan tadi itu bisa digunakan untuk menolong. Menolongnya itu semua orang. Jadi ini karena dosen ilmu politik yang ngomong ya. Saya sering mengatakan begini, dengan uang kita bisa menolong banyak orang. Sebenarnya nggak banyak-banyak amat. Kayak saya tadi itu, dengan uang saya bisa menolong banyak orang, tapi nggak sampai 500 orang. Itu pun tadi istri saya nggak saya nafkahi karena sudah kesepakatan dulu waktu menikah. Kita menikah ya, Dek. Nanti di antara kita ini harus ada yang fokus ngurusi keluarga, ada yang fokus ngurusi umat. Karena sudah tahu nih, nanti bisa nyari duit sendiri dia gitu. Nah kemudian sepakat, istri saya ngurusi anak-anaknya, ngurusi rumah tangga. Nah saya ngurusi santri, ngurusi ya ini tiap hari Ahad datang ke sini, datang ke mana-mana gitu misalnya ya. Itu alhamdulillah jalan. Nah tapi tadi itu yang diurus tidak banyak. Dengan uang kita bisa menolong banyak orang. Tapi dengan kekuasaan kita bisa menolong semua orang. Oh gitu Pak. Kenapa? Kalau tadi sudah ada undang-undangnya, nanti yang kena itu semuanya. Yang dapat beasiswa itu dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau cuma saya yang dapat beasiswa, ya cuma beberapa orang saja tadi itu. Nah, ini sekali lagi agar kita semua, Bapak dan Ibu semua ini memiliki wawasan yang lebih baik bahwa politik ini jangan sampai dihindari, ya. Karena fungsinya adalah menolong. Nah, saya masuk sekarang pada wawasan kita dalam bernegara. Agar bapak-bapak dan ibu semua warga persyarikatan ini bisa mengikuti bagaimana jalannya persyarikatan ini dalam politik. Dan saya juga selalu mengajak ini kepada putra-putri, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak kan sudah senior nih, sudah sepuh.
Nanti itu saya berharap kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya anak-anak, punya cucu-cucu yang cerdas, cerdasnya itu lengkap, cerdas intelektual, cerdas finansial, cerdas emosional, cerdas spiritual, itu doronglah ke dalam politik. Kenapa begitu, Pak? Karena politik itu ya sangat penting tadi itu. Dan saya hitung, jadi kader asli persyarikatan kita ini yang ada di DPR itu jumlahnya nggak banyak. Padahal mestinya kalau kita mau berjuang serius, jumlahnya bisa lebih banyak.